Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM akhir 040176 dari mata kuliah Ilmu Pemeliharaan Ternak dengan kakak Asbing yaitu Kak Isna dari kelompok 8. Di sini saya akan membacakan hasil pembahasan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pertama, dari apa sih itu heritabilitas? Yaitu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan genotip dalam populasi tanaman dalam mewariskan karakter yang dimilikinya. Kemudian nilai duga dari heritabilitas memiliki fungsi diantaranya untuk menentukan keberhasilan seleksi karena dapat memberikan petunjuk suatu sifat lebih dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Kemudian, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir tersebut dikategorikan tinggi, yaitu 0,54 karena heritabilitas memiliki rentang 0 sampai 1 dengan nilai heritabilitas 0 sampai 0,15 itu dikategorikan rendah, kemudian 0,15 sampai 0,30 itu dikategorikan sedang, dan selanjutnya di atas 0,30 itu dikategorikan tinggi. Faktor yang mempengaruhinya itu nilai heritabilitas tinggi adalah karena tingginya variasi genetik, namun lebih sedikit ditemukan oleh rendahnya variasi lingkungan. Dan juga faktor yang mempengaruhi lainnya adalah karena tingginya variasi genetik, namun lebih sedikit dari rendahnya variasi lingkungan. Selanjutnya ke korelasi genetik. Apa sih itu korelasi genetik? Korelasi genetik adalah sebuah keratan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Semakin tinggi nilai korelasi, maka semakin besar juga perubahan sifat yang berkorelasi ke arah positif maupun negatif. Perhitungan korelasi genetik berfungsi untuk menduga apakah seleksi sifat pertama pada tertua akan mempengaruhi pada sifat kedua anaknya. Untuk meningkatkan produktivitas ternak dapat dilakukan melalui seleksi ternak berdasarkan berat badan. Dalam program seleksi ini, pengetahuan tentang korelasi genetik penting untuk menduga produktivitas ternak di masa mendatang berdasarkan catatan sekarang. Dengan mengetahui korelasi genetik dapat menaksir perubahan yang akan terjadi pada suatu sifat. Nilai korelasi genetik itu tergantung dari rentangnya. Pertama, untuk nilai korelasi genetik yaitu 1,39, di mana nilai tersebut tidak berada dalam rentang genetik yaitu min 1 sampai 1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan genetik atau sifat di antara bobot lahir dengan bobot sapi, atau tidak terdapat korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi. Dan juga hal ini karena beberapa faktor di antaranya terjadi kesalahan saat proses pengambilan data. Selanjutnya ada pendugaan repeatabilitas. Nah, pendugaan repeatabilitas ini terdiri dari dua, yaitu korelasi antar kelas, kemudian yaitu digunakan nilai repeatabilitas sifat dari individu yang mempunyai dua catatan atau pengukuran dari sifat tersebut. Sedangkan apabila terdapat lebih dari dua pengukuran dari sifat tersebut, maka tiap individu metodenya pendugaan repeatabilitas yang digunakan menurut pendapat dari Harjo Subroto tahun 94 dihitung dengan analisis ragam sebagai korelasi dalam kelas. Nilai repeatabilitas antar kelas itu termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas termasuk kategori rendah. Menurut pendapat dari Sulasri dan Hamdani tahun 2018 menyatakan bahwa nilai repeatabilitas itu berkisar antara 0 sampai dengan 1, atau 0% sampai dengan 100%. Yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah apabila bernilai 0 sampai 0,20 dan sedang jika bernilai 0,20 sampai 0,40 dan terakhir tinggi jika nilainya lebih dari 0,40. Hal ini menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sapi berada pada rentang min 1 sampai 1, yaitu dengan nilai 0,97 dan dikategorikan tinggi karena repeatabilitas dikatakan rendah jika bernilai kurang dari min 1, dikategorikan sedang jika bernilai min 1 sampai 1, dan dikategorikan bernilai tinggi kalau lebih dari 1. Semakin tinggi nilai repeatabilitas atau mendekati nilai 1, maka menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang sampai periode berikutnya.
Nilai repeatabilitas tersebut tidak termasuk ke dalam rentang karena memiliki nilai minus 0,22, sedangkan repeatabilitas itu kan memiliki rentang minus 1 sampai 1. Dan juga ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam proses pengambilan data sehingga menyebabkan ketidaksesuaian nilai dengan rentang repeatabilitas. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pembahasan dari data dummy yang telah saya ambil, yaitu bobot lahir dan bobot sapi dari Sapi Bali. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang enak atau yang masih kurang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.